Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Pongoliu dengan NIM 9414 akan mempresentasikan materi tentang pasar modal. Konsep pasar modal. Konsep awal pasar modal berkaitan dengan perkembangan sistem keuangan yang memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan modal dengan cara menjual saham atau obligasi kepada investor. Beberapa konsep awal yang mendasari pasar modal termasuk perdagangan saham dan penerbitan obligasi. Konsep dasar dari pasar modal adalah perdagangan saham. Saham merupakan surat berharga yang memiliki kepemilikan sebagian dari perusahaan. Melalui pasar modal, perusahaan dapat menjual saham kepada investor untuk mendapatkan modal tambahan guna membiayai ekspansi, investasi, atau kegiatan operasional lainnya. Selain saham, pasar modal juga memfasilitasi penerbitan obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah sebagai cara untuk meminjam uang dari investor. Penerbitan obligasi pembayaran bunga kepada peminjam obligasi dan mengembalikan pokok obligasi pada tanggal jatuh tempo. Selanjutnya, fungsi dan tujuan. Pasar modal memiliki beberapa fungsi dan tujuan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Fungsi pasar modal terbagi atas beberapa fungsi, yaitu penyedia modal, investasi, likuiditas, penilaian nilai, dan penyebaran risiko. Pasar modal berfungsi sebagai saluran utama bagi perusahaan untuk mendapatkan modal jangka panjang dengan menjual saham atau obligasi kepada investor. Ini membantu perusahaan untuk membiayai ekspansi, investasi dalam proyek-proyek baru, dan kegiatan operasional lainnya. Tujuan pasar modal terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, mengalokasikan sumber daya. Ketiga, menyediakan dana untuk pensiun dan investasi. Dan terakhir, mengurangi ketergantungan pada utang. Salah satu tujuan utama pasar modal adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan akses keuangan yang memadai bagi perusahaan untuk membiayai investasi dan ekspansi. Ini membantu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produksi dan produktivitas, serta mendorong inovasi dan membangun infrastruktur. Selanjutnya, perkembangan pasar modal. Perkembangan pasar modal Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan peningkatan seiring dengan waktu, yang tercermin dalam pertumbuhan volume perdagangan, jumlah investor, produk yang tersedia, dan peraturan yang mengatur pasar modal. Ada beberapa bagian, yaitu pertumbuhan volume perdagangan dan peningkatan jumlah emiten. Pasar modal Indonesia telah mengalami pertumbuhan volume perdagangan yang signifikan selama beberapa tahun terakhir. Ini mencakup peningkatan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia dan perdagangan obligasi di pasar obligasi. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.